Amin. Saya lihat di televisi itu kamu sudah disumpah di bawah Al-Quran sebagai ketua MPR untuk 5 tahun. Ya. Jadi kaplingmu, jadi kafling ya, orang Belanda kaflingmu itu di MPR untuk 5 tahun. Biarkan kafling presiden diambil yang lain, kan kamu menjawabkan Gus Dur. Ya Bu, samina wa ta'na. Ini saya bilang Pak Habibie, the game is over. Ya. Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah, melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri.
Reformasi dihianati, reformasi dihianati, dihianati, reformasi dihianati, dihianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi dalam channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini dalam rubrik Dicecar itu dialog cerdas cara Refli. Tamu saya kali ini adalah orang yang sangat spesial. Tahun 98 beliau adalah proponen atau frontliner di dalam perubahan drastis ketatanegaraan Indonesia. Pokoknya orangnya kritis terus menerus, baik bagian dari pemerintahan maupun di luar pemerintahan, apalagi dalam usia yang masih matang, masih sangat muda. Ya, dia adalah Profesor Amin Rais. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Amin ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Pak Amin kan kelahiran 44 ya? Iya. Nah, itu 2 kursi terbalik itu. Memang kayaknya hobinya Pak Amin itu membalikkan kursi. Jadi kalau 44 tahun ini 76 ya? 76 ya. Sudah. Dibandingkan Mahathir Muhammad tuh jauh lebih muda ini usianya, Pak. Saya jadi merasa muda dah Pak Mahathir ya. Pak Amin, ya. rubrik ini namanya Dicecar ya. Di channel Refli Harun ini ada satu program namanya Dicecar. Dicecar itu dialog cerdas cara Refli ya. Tapi bisa juga dialog cerdas cara Amin Rais. Dicecar. Cocok juga ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya nih, mohon maaf nih Pak Amin, saya kalau nanya tanya aja apa adanya ya. Silakan. Pertanyaan pertama Pak Amin ya. Saya mendengar cerita tahun 99 setelah Pak Habibie ditolak pertanggungjawabannya dan morally Pak Habibie tidak mungkin lagi maju sebagai calon presiden dalam sidang umum MPR. Kelompok Poros Tengah, Sokol Poros Tengah, teman saya mengatakan begitu, kumpul di rumah Pak Habibie dan mereka sepakat menunjuk Pak Amin. Terhadap daulat penunjukan itu, Pak Amin bilang mau ngomong sama Gus Dur dulu karena kan Pak Amin tidak enak. Dalam beberapa kesempatan pasca pemilu 99, Pak Amin menjagokan Gus Dur, termasuk ada di acara besar apa ya, di Istighosah apa kalau nggak salah. Itu benar Pak Amin isu itu. Karena begini, kalau Pak Amin mau dan maju, pasti Pak Amin jadi presiden kan? Itu was a golden moment sebenarnya. Silakan. Iya, betul. Jadi gini Mas Refli. Ya. Jadi kira-kira 2 bulan sebelum itu kita mengadakan pertemuan umat Islam di PP Muhammadiyah Menteng Raya. Itu ada Gus Dur, ada saya dan tokoh-tokoh yang lain. Kemudian waktu itu saya mengatakan, saudara sekalian, para hadirin, jadi di gedung Muhammadiyah ini saya akan mendeklar, akan menyatakan bahwa Poros Tengah itu akan mencalonkan Gus Dur sebagai presiden. Nah kemudian sebelumnya malahan ya beberapa hari sebelum itu saya ke Ciganjur, kemudian saya ngomong berdua, ternyata di balik pintu itu ada adiknya Gus Dur ya. Kemudian setelah siapa adiknya Gus? Pak Solahuddin? Bukan yang perempuan ya. Oke. Nah kemudian setelah itu mau pamit, itu adiknya Gus Dur bilang, Mas Amin, masa itu mudah? Bisa Mbak, menurut saya itu mudah karena hitung-hitungan kami itu sekitar 60% lebih itu insya Allah akan milih Gus Dur. Jadi memang waktu itu ada dilema politik juga gitu. Pemenang pemilu itu memang Megawati 35% kalau tidak salah ya. 34. Nah sehingga waktu itu teman-teman PDIP otomatis 35% itu harus sudah jadi presiden. Kita mengatakan kita cek dulu karena 50% plus 1 namanya mayoritas sederhana gitu. Jadi tetap akan kita uji di MPR gitu. Nah di MPR itu saya tahu Poros Tengah itu lebih kuat dari PDIP. Nah karena itu memang ini ceritanya sedikit agak panjang sedikit ya. Jadi waktu itu setelah Pak Habibie diterima laporan tanggung jawabnya itu, kemudian Pak Habibie mengatakan tidak mungkin saya maju lagi. Di rumah Pak Habibie itu saya didaulat oleh Pak Habibie supaya saya maju melawan berkompetisi dengan Bu Megawati. Itu sehari sebelum pemilihan Pak ya?
Iya, sebelum pemilihan malam Oke. malam ditolak Pak Habibie itu ya. Nah, Oke. kemudian saya mengatakan Pak Habibie, saya ini mempelajari sedikit banyak sejarah umat Islam modern di negeri kita ini. Jadi berkali-kali sejak demokrasi parlementer itu selalu teman-teman Masyumi itu membypass teman-teman NU itu. Jatah NU hanya Menteri Agama terus waktu itu. Ya, tapi yang lainnya dipegang oleh tokoh-tokoh Masyumi itu. Termasuk Perdana Menteri ya. Nah, saya waktu itu ingin supaya ukhuwah Islamiyah ini lebih bagus lagi, maka sekali ini coba ya Gus Dur kita capreskan. Ya. Waktu itu ingat sekali, Gus Dur mengatakan setelah kita capreskan di Gedung Muhammadiyah itu, Gus Dur bilang, Pak Amin ini seperti Haji Ahmad Dahlan, orangnya ikhlas macam-macam lah ya. Yang mestinya dia punya kesempatan diberikan kepada saya dan lain-lain. Yeah. Nah, kemudian ini cerita setelah Gus Dur terpilih ya, itu memilih Bu Megawati ya, sebagai cawapres. Waktu itu Bu Megawati ada banyak pesaingnya juga itu. Dan yang paling kuat yang Bu Megawati. Saya mengatakan, saudara sekalian, kalau Bu Megawati sampai tidak ada di dalam peta struktur politik di atas, bagaimana? Apa kata dunia ya? Kata Ketua MPR sudah Amin Rais, mantan Ketua Muhammadiyah. Kemudian Gus Dur mantan Ketua PBNU. Kemudian Pak Akbar Tanjung mantan Ketua PBHMI gitu. Sudah hijau semua gitu loh, Mas ya. Nah, kemudian saya katakan, andai kata dipilih pun sebagian besar memilih Bu Megawati. Akhirnya Bu Megawati menang. Ya. Oke. Ya. Kemudian itu selawatan untuk pertama kali di MPR ada selawatan ya waktu itu. Salatullah ya. Emang dulu Mas, saya menikmati sekali ya Allah. Ternyata kalau demokrasi itu prosesnya berjalan dengan bagus itu enak gitu loh, contohnya enak. Kalau sekarang ini sudah. Begini Pak Amin, ketika mayoritas tokoh-tokoh di rumah Pak Habibie itu menunjuk Pak Amin, kan Pak Amin mengatakan soal sejarah Islam bypass. Tapi yang informasi yang saya dengarkan, Pak Amin mengatakan nggak enak sama Gus Dur karena sudah menjagokan Gus Dur. Ya memang Mas. Ya. Jadi kan begitu saya tahu ya. Jadi bukan berarti saya lantas merasa nggak mampu, enggak gitu. Insya Allah saya juga mampu gitu. Cuma waktu itu kesan saya mencuri di tikungan itu, sementara 10 hari sebelumnya saya sudah disumpah oleh Mahkamah Agung ya, sehingga saya dengan Pak Habibie dan beberapa yang lain beri saya waktu untuk telepon ibu saya. Ibu saya jam 3 pagi saya telepon, beliau dengan tenang mengatakan, Amin, saya lihat di televisi itu kamu sudah disumpah di bawah Al-Quran sebagai ketua MPR untuk 5 tahun ya. Jadi kaplingmu, jadi kafling ya, orang Belanda kaflingmu itu di MPR untuk 5 tahun. Biarkan kafling presiden diambil yang lain, kan kamu jawaban Gus Dur. Ya Bu, samina wa ta'na. Saya bilang Pak Habibie, the game is over ya. Tapi ada cerita yang nggak ada di Quran. Itu Pak Insinyur Sunoto, ya, itu tokoh PAN dengan Fuad Bawazir, bisa dicek ini, Mas Fuad juga masih hidup, masih segar sekali, itu lari ke Ciganjur ya, dan mengatakan, Gus, malam tadi ini sampai dini hari kita mengikuti pertemuan di rumahnya Pak Habibie, mereka itu enggak menjauhkan Anda, menjauhkan Amin Rais. Tapi Gus Dur dengan tenang, enggak, Mas Amin sudah menunjukkan saya kok, apa kata Pak Amin saja, itu. Jadi yang terjadi sudah terjadi, Mas. Tapi Pak Amin kan orang yang belajar politik, ya kan? Politik itu kan a matter of opportunity, a golden moment. Itu kan sebenarnya kan golden moment sekali bagi Pak Amin, karena siapapun yang dijagokan poros tengah pada waktu itu kan peluang menangnya besar, karena hitung-hitungannya lebih besar koalisi poros tengah dibandingkan koalisi PDIP. Dan memang terbukti ketika Pak Amin 2004 nyalon presiden kan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Bagaimana Pak Amin? Ya betul. Jadi mungkin yang tidak disadari oleh sebagian orang, mungkin sebagian banyak orang ya. Saya selalu mengedepankan
pertimbangan moral itu loh, ya. Moral itu dari agama, ya. There is no law without morality, there is no morality without religion, ya. Jadi, agama itu adalah dasarnya moralitas itu atau etika itu. Iya. Jadi saya waktu itu andai kata pun saya kemudian menang, ya, mungkin saya ada guilt feeling, ya, saya berkhianat. Gitu. Tetapi sesungguhnya Mas, ya, itu Mas Dawam dan Mas Sasono itu betul-betul Mas Amin jangan dilepaskan tentang pesantren, tentang teman-teman itu. Kami berdua sangat dekat, kami akan yakinkan. No. Ya, saya sudah beritahu ibu saya, sudah selesai gitu. Ya, saya akan menjalani sebagai ketua MPR selama 5 tahun gitu. Dan alhamdulillah seperti dikatakan oleh banyak kalangan waktu jadi ketua MPR juga semua smooth, ya. Ketua MPR legendaris, ya, apapun lah ya, tapi sudah selesai, sudahlah, begitu ceritanya Mas Refli. Tapi kemudian orang merasa heran pastinya, ini kan untuk refresh generasi muda Pak Amin. Pak Amin juga yang mempelopori penjatuhan Gus Dur atau pemakzulan Gus Dur itu. Kan orang lihat di televisi ya, Pak Amin yang kemudian sepertinya memberikan karpet merah kepada Bu Mega untuk menggantikan Gus Dur. Silakan Pak Amin. Ya, jadi itu sangat-sangat sederhana. Ya. Jadi kami kirimkan surat peringatan yang pertama pada Gus Dur. Ya. Yang saya ketemu dengan Gus Dur, Gus, surat peringatan ini tidak akan diikuti oleh memorandum yang kedua kalau Anda tidak selalu bicara yang kadang-kadang di telinga orang mengagetkan. Ya. Misalnya Gus Dur mengatakan itu bendera Irian Barat, bendera Papua, bintang Kejora boleh dikibarkan asal tidak sama tinggi dengan merah putih. Ya. Kemudian Gus Dur mengatakan kalau Aceh mau lepas ya silahkan, toh masih banyak provinsi di samping Aceh. Seperti ini Gus, itu kadang-kadang mengagetkan. Bukan saya Gus, sesungguhnya ekonomi itu nggak terlalu sulit gitu. Oh Pak Amin ngomong langsung sama Gus Dur. Jadi Gus Dur ini kalau antum itu tenang saja, roda ekonomi berputar terus, insya Allah pelan-pelan akan pulih. Gitu. Tapi kalau mengagetkan begitu, saya khawatir itu akan banyak reaksi. Gitu. Nah kemudian ya memang waktu itu ada dadakan juga ya. Jadi ada yang namanya, saya sudah lupa ini. Kan buat saya itu sesuatu yang sudah selesai gitu ya. Jadi ada tuduhan memanfaatkan artinya waktu itu ada beberapa kasus yang dianggap Gus Dur itu melanggar undang-undang itu. Oh itu ada Brunei Gate gitu, Bulog Gate gitu. Semacam itulah ya, semacam itu. Ya dulu. Kemudian waktu itu semua fraksi ya, termasuk juga angkatan Kapolri waktu itu PKB ya, itu datang ke rumah dinas ketua MPR itu. Ya. Kita mengatakan Pak Amin, jadi Pak Amin itu kan sudah mengupayakan Gus Dur duduk sebagai presiden, ya. Tapi kami ini merasa risih gitu. Bagaimana nggak merasa risih Pak Amin? Karena setiap kali itu membuat statement-statement yang kadang-kadang to some extent itu destabilizing, ya. Memang Gus Dur ini kan sangat santai ya. Itu aja kok repot. Apa aja enteng. Itu aja kok repot. Itu apa aja enteng itu. Nah waktu itu saya mengatakan Gus, insya Allah nggak akan ada lagi memorandum yang kedua. Kemudian kan saya tidak bisa menguasai orang pinter-pinter seperti menguasai di masjid saya ya toh. Jadi mereka datang kembali, Pak Amin, memorandum kedua keluarkan. Mudah-mudahan setelah keluar ini ada perubahan. Nah, tapi kemudian saya pikir ini ya, Gus Dur itu dilingkungi oleh orang-orang ya, bukan teman-teman NU, bukan teman PKB ya, teman-teman yang mungkin lebih dengar ya, saya nggak usah sebut namanya ya, mungkin tidak etis gitu. Yang ini adalah NGO dan lain-lain ya,
kemudian ini mungkin lebih dengar ya, sehingga dia bilang tidak mungkin Anda impeach, tidak mungkin gitu. Nah, sehingga semakin kencang. Nah, waktu itu seminggu sebelum sidang umum itu istimewa ya, itu kita kumpul di rumah Bu Megawati. Ya. Kemudian saya mengatakan, Gus Dur, ini kami kumpul di rumah Megawati, termasuk Pak Matori PKB. Jadi masih ada kesempatan Gus, gitu. Anda masukan-masukan kami Anda dengarkan, karena bisa-bisa dalam tempo 1-2 minggu akan ada sidang istimewa. Nah, kemudian waktu itu Gus Dur mengundang Pak Haris Sabarno, almarhum. Waktu itu beliau wakil ketua MPR. Dia mengatakan, Mas Haris Sabarno, saya itu kan panglima tertinggi, gitu. Jadi Anda harus taat sama saya, bukan taat pada MPR gitu. Ya. Jadi gimana itu rapat di rumah Megawati? Gitu. Nah, Pak Haris Sabarno itu sangat diplomatis, Gus. Itu kata Pak Amin, insya Allah. Jadi belum tentu gitu. Oh gitu ya, iya gitu. Kemudian Pak Agung Gumelar juga dipanggil oleh Gus Dur. Pak Agung, gimana jawabannya? Jawabannya seperti Haris Sabarno. Itu insya Allah Gus. Sesungguhnya sudah mulai agak reda, tapi kemudian pengaruh-pengaruh itu kemudian malah menampakkan posisi yang saya sulit. Artinya mereka datang, Pak Amin sidang, gitu. Nah, saya nggak bisa apa-apa itu. Sehingga tahunya Amin Rais mengangkat Amin Rais yang nggak betul juga ya. Masa saya bisa mengaruhi tokoh-tokoh itu juga dosa botak, banyak orang-orang pintar di sana itu ya. Iya. Ya tapi kan di etalase kan Pak Amin yang terlihat, gitu. Makanya orang pegang palu ya. Dan Pak Amin, tadi kan flashback ya. Tapi saya mau flashback sedikit juga nih sebelum saya ngomong tentang partai baru ini. Flashbacknya begini, Pak Amin ini kan orang yang frontliner dalam menumbangkan rezim Orde Baru ya tahun 98. Tidak ada tokoh yang lebih terkenal dibandingkan Pak Amin pada tahun 98 sebagai pemimpin dari reformasi menumbangkan rezim otoritarian Orde Baru. Tapi kok 2 perhelatan pemilu terakhir itu malah mendukung Prabowo. Alasannya gimana Pak Amin? Silakan. Ya, jadi kan itu kan kursi Mas ya. Jadi pan kursinya cuma 48 apa itu. Menampilkan Capres juga tidak nendang lah istilah anak itu ya. Nah, kita bergabung dengan kekuatan yang kira-kira lebih kurang sependapat dengan kita itu. Dan ketemunya Mas Prabowo gitu ya. Karena cuma tinggal 2 atau Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Gitu. Masing-masing punya plus dan minus gitu ya. Nah, jadi ya memang itu. Tapi misalnya kok kursinya 75 PAN ya tentu akan mengusung sendiri gitu. Jadi dari segi realitas politiknya memang tidak mungkin Mas. Tapi masalahnya kan ini head to head. Pak Prabowo dan Pak Jokowi secara kultural kan Solo dan Solo. Ibu Pak Amin kan di Solo kalau tidak salah ya. Pak Jokowi di Solo juga. Dan secara kultural kan lebih cocok sama Pak Amin dari sisi kultural. Pak Prabowo kan separuh Jawa, separuh luar Jawa. Ya, tapi kok gimana? Tapi kayaknya chemistry nggak jalan. Ya jelas sekali. Saya kira masalahnya bukan chemistry, ini masalah policy ya. Jadi saya amati from the very beginning nampak kalau Pak Jokowi memang orientasinya itu ke Beijing ya. Begitu dilantik itu negara yang dikunjungi pertama itu bukan negara tetangga, bukan itu kayak zaman Bung Karno. Kayak Bung Karno. Bung Karno itu kan Jakarta, Peking, Pyongyang. Ya, kemudian yang kedua saya mengatakan dengan tegas, ini kalau tol laut dikawinkan dengan obor ya, jadi
jalan laut dan jalan sutra, jalan dan lautan itu seperti mengawinkan Siti Nurbaya dengan siapa itu? Siti Nurbaya sama Bahri, Samsul Bahri? Bukan, dengan Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Ya, Datuk Maringgi berkuasa, semua dikuasai gitu. Siti Nurbaya menjadi partner yang dieksploitasi. Jadi kalau mengatakan kita akan sejajar dengan obor itu tidak mungkin, Mas, ya. Jadi obor sama apa tadi, Pak Amin? Apa? Mengawinkan obor sama apa tadi? Dengan tol laut. Oh, tol laut. Iya. Tol laut. Enggak, saya khawatir mendengarnya agak salah tadi telinga saya. Saya mendengarnya tol laut, ya. Oh, tol laut, ya. Bukan tolol ya, bukan tolol, tapi tol laut. Waduh, saya khawatir ngomongnya ya. Oke, silakan, Pak. Nah, jadi itu, Mas, ya. Jadi memang saya melihat arahnya gitu. Nah, kemudian juga saya sudah, jadi begini, Mas, saya pernah ditanya oleh Pak Agung kalau nggak salah, ya. Mas, semua profesor kok tidak ada sih itu yang berani kritik Pak Jokowi waktu jadi gubernur gitu, ya. Kok cuma Anda saja, gimana? Anda itu pertimbangannya apa? Pak, pertimbangannya itu karena ya seperti sesungguhnya Pak Yusuf Kala itu selalu mengatakan, tolong deh jangan nyapres dulu, gitu, buktikan. Kalau sampai belum buktikan gubernur berhasil, jadi nyapres hancur, Indonesia hancur gitu. Itu Pak Kala nggak mengurai, gitu. cuma pakai intuisi hancur gitu. Tapi kalau saya mengatakan bahwa jenjang-jenjang politik itu sebaiknya memang dilalui dulu, ya. Dilalui. Nah, tapi kemudian kan rakyat kecil, mungkin rakyat kebanyakan dalam hal itu kesengsem, ya. Karena kemudian masuk got keluar, seperti sudah kemudian masuk ke sawah, berbahasa-bahasa dengan petani, kemudian yaitu carried away dengan itu, dan kemudian memang menangnya agak telak gitu, ya. Itu konteks pemilihan DKI, gubernur DKI atau presiden? Menjelang presiden, ya. Oh, menjelang presiden, ya. Oke. Pak Amin, tapi kalau saya lihat PAN misalnya, Pak Amin, ya, sebagai partai yang bisa dikatakan partai yang identik betul dengan reformasi, ya. Partai lain memang berdiri, tapi kalau kita lihat PAN itu adalah partai amanat reformasi. It was. Saya it was juga ini maksudnya. Nah, tetapi gejala-gejala terakhirnya ini kok PAN agak melempem sepertinya, ya. Maksudnya gini, posisinya selalu in between. Ini mau ngapain nih PAN ini? Oposisi tidak, tapi berani mengkritik pemerintah juga tidak. Pak Amin melihat gejala itu, Pak? Iya, sangat, masih di dalam. Sangat, ya. Jadi begini, ini baru 3 hari yang lalu, ya. Itu Mas Budi Rudianto yang ahli mengolah big data itu, ya. Beliau ikut online di Zoom, ya. Saya dengarkan sekali Mas Budi Rudianto mengatakan, ini sesungguhnya apapun yang dikerjakan oleh PAN di bawah pimpinan sekarang tidak akan ngaruh, ya. Karena maaf, PAN telah jadi PKB, yaitu partai kiri bawah, ya. Partai kiri bawah. Bukan PKB, kan hebat. Ini PKB dalam arti yang negatif itu. PAN akan apapun tidak akan ditengok orang lagi, gitu, ya. Nggak akan dihitung, ya. Yang saya tidak paham, mengapa pimpinan PAN yang semua dulu anak buah saya tidak bisa membaca massa yang memilih PAN itu, ya. Kan kita dipilih oleh hampir 10 juta, 9.900 berapa, ya. 9.900.000 sekian, ya. Saya meyakini bahwa 90% pemilih PAN ini tidak mau, ya. PAN hanya ikut rezim yang mungkin sudah kedodoran sekarang ini gitu, hanya mengharapkan mungkin siapa tahu nanti ada wamen, nanti ada ini itu gitu. Alasannya, Mas, ya, alasannya kita perlu logistik. Perlu logistik. Iya, kita pernah punya 3 menteri, ya. Mas Hatta Menko Ekonomi,
kemudian Pak Zulkifli Hasan Menteri Kehutanan, kemudian Menteri Menkumham itu Mas Fathres Akbar gitu. Kursinya cuma 48 Mas. Nah, logisnya di mana dan belum pernah punya kantor pusat Mas. Ya. Jadi saya bingung membaca keadaan nggak bisa itu ya. Jadi kalau ini diteruskan ikut Pak Jokowi yang memang sudah semakin berat ini, itu masih ada yang noleh ke PAN itu ya. Sehingga saya didesak-desak Pak Amin, it's about time to declare a new party gitu ya. Saya bilang jangan, ini masih corona kayak begini gitu, nanti kita malah dapat antipati gitu, biarkanlah nanti ini kita berjuang dulu bersama-sama anak bangsa, mudah-mudahan corona cepat selesai, pemulihan pun juga agak lama barangkali, nah baru kita bicara tentang partai baru dan lain-lain. Tapi Pak Amin, kan yang mendukung Pak Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum PAN kan Pak Amin juga waktu berhadapan dengan Pak Hatta Rajasa yang beda tipis itu. Iya memang, betul ya. Karena tradisinya itu satu periode sudah cukup. Saya contohkan, saya sebenarnya cukup. Ya. Makanya Mas Hatta sekali saja cukup. Gitu. Kemudian Pak Trisno juga satu kali cukup. Gitu. Nah kemudian ini walaupun besan saya ingin lagi gitu. Saya mengatakan, jangan nanti itu merusak rezeki kita. Memang Mas, ini PAN itu sesungguhnya sudah modern pikirannya ya. Jadi ketika saya mundur tidak maju lagi, itu Pak Permadi ya telepon dari Aceh ke Jogja telepon, Mas Amin, Permadi, mengapa Mas Amin kok nggak mimpin PAN lagi? Jangan Mas. Permadi mana? Permadi yang Permadi paranormal ya. Peramal politik ya. Penyambung lidah Bung Karno. Dia mengatakan kaget mengapa saya belum terlalu tua kok mundur ya. Ya tadi waktu kan saya sudah 60 saya kira. Ya, tapi kan ada partai yang sampai saat ini ganti ketua umum aja nggak pernah itu. itu orang lain lah ya. Iya, Pak Amin, baru-baru ini Hanafi keluar dari DPR, itu persiapan partai baru Pak? Jadi Hanafi ini disangka saya suruh keluar gitu. Padahal tidak sama sekali ya. Jadi saya ini Mas dengan istri saya itu kalau anak sudah dewasa itu mencari jodoh, mencari karir, mencari profesi dan lain itu kami serahkan ya. Jadi betul-betul kita tidak ingin intervensi ya, karena kapan jadi orang dewasa kalau kita intervensi terus itu. Nah waktu itu memang sehari sebelum dia kirim surat pakai perangko itu ya, pakai apa namanya perangko itu ya, yang materai itu Mas ya, memang dia telepon ibunya kemudian saya bilang, Han kalau pertanyaan mantap, Bismillah ya, Bismillah, selalu ada masa depan yang bagus gitu, dan jangan lupa tidak mungkin kita ini hidup sampai katakanlah ya lontang-lantung ya selama kita tuh punya ilmu. Jadi hubungannya dengan partai baru tidak ada sama sekali gitu. Tapi kemudian memang ya kalau saya lihat, saya dengar itu yang ingin partai baru memang dari bawah arus PAN itu banyak sekali ya. Saya bilang jangan tergesa-gesa lah, nanti kita pertimbangkan ya publik opini juga kita sendiri gitu. Ini kan Mas kemarin saya ini dilarang ini ya. Saya dengan sopir saya pakai masker pergi ke Pelabuhan Udara Kulon Progo. Yang 2 jam dari Jogja itu. Sunyi sepi Mas, sunyi sekali. Ya. Jadi kemudian tidak ada pesawat satupun itu. Kemudian sekarang ini saya tanya kalau mau ke Jakarta, andai kata ada pesawat, itu ada 9 syarat ya. Terus ada izin dari lurah dan camat, ada surat bebas
COVID-19, ada riwayat penyakit, kemudian ada undangan dari Jakarta, apakah itu kantor pemerintah, dan seruat sekali. Jadi saya kira masih lama, Mas. Jadi masih lama ya. Jadi yang menurut saya itu, yang saya kadang-kadang dalam hati itu bukan menangis tapi nelongso gitu ya. Bagaimana 3,5 juta yang di PHK itu yang setelah dari pemerintah ya. Tapi gini Pak Amin, kalau kita bicara pembentukan partai baru ya, kan ironinya adalah justru partai yang pecah ini partai menengah ke bawah ya, kelas ringan sekarang ini kan. PKS pecah dengan ada partai baru namanya Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia. PAN yang lebih kecil dari PKS suaranya terancam pecah juga. Ini bagaimana partai ini bisa katakanlah memperoleh suara yang signifikan termasuk lolos parliamentary threshold yang 4,5%, kalau induknya saja sebenarnya nggak kuat-kuat amat, apalagi pecahannya Pak Amin. Ya, Anda bilang pecah yang di atas, tapi kalau yang di bawah nggak pecah, Mas. Oh, nggak pecah. Betul ya. Nggak pecah ya. Iya. Artinya nanti kalau misalnya partai baru ini akan muncul, zero sum game ya. Betul. Hilang itu. Oke, hilang partai yang lama itu. Ya, why not gitu. Di dunia ini kan ya, why not. Padahal partai itu kan partai monumen reformasi itu. Saya sudah berubah. Sudah berubah ya. Orang tahu lah ya. Orang tahu lah. Pak Amin, kalau ada 3 hal yang ingin saya bicara lagi, itu soal Perpu nanti, soal Capres 2024 dan soal Pak Prabowo. Nah, saya mau Pak Prabowo dulu. Kita tahu bahwa orang sudah berdarah-darah mendukung Pak Prabowo dalam Pilpres 2 perhelatan terakhir, 2014-2019. Di 2019 di ujung setelah sengketa MK, tiba-tiba ada skenario sangat menarik. Walaupun kita pernah bicara Pak ya di pesawat, Pak Amin sudah membocorkan bahwa Pak Prabowo akan jadi Menhan. Tapi dari kacamata orang awam, ya termasuk yang belajar politik juga, kok aneh sekali. Ada calon presiden head to head, lalu tiba-tiba terserap menjadi menterinya, dan sekarang posisi politiknya jadi in between, tidak jelas terhadap Gerindra tentunya pengaruhnya. Komentar Pak Amin? Ya memang kalau diukur selayang pandang seperti itu ya. Kalau lihat dulu Partai Demokrat itu Obama dan Hillary kan sangat keras ya. Kemudian Hillary juga jadi Menlu, Obama juga mau gitu ya. Mungkin tapi kan satu partai mereka. Iya, sama saja, hampir sama ini. Indonesia ini kan pakai ukuran apapun juga saya kira sulit ya. Seperti tadi saya baca New York Times Mas ya. Jadi di negara dedengkol demokrasi ya, Trump itu sudah menjadikan Jaksa Agung itu bawahnya gitu loh. Bagaimana mungkin ya? Kemudian semua langkah-langkah yang dilakukan oleh Jaksa Agung itu semua adalah ide gilanya Donald Trump itu loh ya. Jadi di Indonesia pun itu bisa juga loh ya. Kemudian aparat hukum itu tidak lagi menegakkan hukum ya, saya menjadi apotek juga bisa, siapa tahu ya. Nanti saya kena hate speech ini ya. Jadi gitu Mas. Jadi Pak Prabowo itu memang jadi gini milieu atau ekologi dia itu kan memang militer ya. Jadi ketika dia memang dirawari itu, kalau Menhan saya mau, yang lain nggak mau gitu ya. Nah, kemudian ketika jadi Menhan itu Menhan sungguhan, artinya dia tahu ilmunya, tahu tahu what Menhan stands for ya. Nah, jadi di situ memang dia dapat intellectual gratification ya, saya kira. Ya. Nah, memang saya juga ketemu waktu itu, mengapa Anda mengambil langkah di luar dugaan? Dia mengatakan, Mas Amin, saya ini tetap kalau memang bisa dimanfaatkan ya, walaupun ini mungkin terkesan surganistik ya, yang dikatakan saya tetap akan mengabdimu masih hidup, dia bilang gitu. Dan kalau sedang kelihatan imannya itu Mas, itu mungkin
Kiai aja kalah, saya mungkin juga kalah. Dia pernah mengatakan, Mas Amin, ini ranch kuda saya ini tanah saya ini kan saya tinggal mati ngapain? Gitu, ya. Jadi betul-betul muncul watak mungkin religiositasnya, ya. Nah, tapi kemudian bagaimana sekarang ini saya nggak tahu, ya. Tapi dalam polling ya dia masih 48%, Anies Baswedan masih 14 walau alam, ya. Jelas kalau sudah mulai masa depan itu ada dalil mutlak dari Al-Qur'an, ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, surat Luqman. Tidak ada manusia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan nggak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan mati, ya. Jadi sekarang tapi ya. Yang menariknya adalah Pak Amin, ya, akhirnya kan kita bicara mengenai skenario yang bisa bolak-balik gitu. Apalagi ada presidensial threshold di mana kandidasi ini akan dimonopoli oleh dua kelompok besar, sepertinya akan selalu begitu. Entah PAN bisa masuk kelompok besar atau tidak. Ada yang menyebutkan hampir pasti Pak Prabowo akan maju lagi di 2024 kalau pollingnya tetap nomor 1. Lalu kepentingan gerbong PDIP jangan-jangan menyorongkan Puan Maharani sebagai calon wakil presidennya. Tapi di sisi lain kelompok yang sekarang ini lebih dibela Pak Amin, ya, katakanlah kelompok kanan, itu barangkali ya mendorongnya orang lain, mungkin Anies Baswedan atau Sandi Uno gitu, ya. Tiba-tiba yang berhadapan Prabowo melawan Anies Sandi gitu. Bagaimana dengan skenario ini, Pak? Justru susah, Mas, nggak pernah membeli teori seperti ini, ya. Mutaati sesuatu yang masih 4 tahun lagi ini, ya. Itu fluid, jadi kan maaf ya, jadi kan cepat sekali berubah gitu, ya. Jadi bayangkan misalnya dulu, ya, bagaimana kita ambil Anies Baswedan, ya. Waktu menjelang Pilpres, dia tega mengatakan bahwa Pak Prabowo itu didukung oleh mafia. Kemudian bawa tasnya Pak Jokowi kemana-mana. Akhirnya jadi Mendiknas, ya. Kemudian lantas setelah itu dia dikeluarkan oleh Pak Jokowi, ya. Dia mengalahkan Ahok, ya, ya. Nah, kemudian Pak Anies Baswedan ini belum tentu nanti dia akan mengambil kekuatan kalau dia ingin jadi presiden, dia akan nyapres, belum tentu dengan yang selama ini mendukung gitu. Walaupun sekarang sudah mulai ada kontak-kontak dengan kelompok pendukung yang dulu nggak terbayangkan, Mas, ya. Tapi ini masih hearsay, masih kata orang, ya. Saya belum cek betul, ya. Nah, jadi ya bolehlah nanti itu pasangannya mungkin Mbak Puan, Mbak Pres, presiden gitu. Apapun lah, terserah, ya. Mungkin juga ada skenario lain, saya nggak bisa mengatakan lah. Skenario lainnya itu seperti Mahathir Muhammad, walaupun 90 tahun kan, apalagi Pak Amin baru 80, 80 tahun. Tahun 2000. Mahathir kan lain ya. Tahun 2024 insya Allah Pak Amin 80 tahun, kan? Iya, Mas, saya itu selalu berpikir regenerasi. Jadi dulu ketika masih muda, saya itu 1 bulan khutbah 3 kali, ya. Ada yang ingatkan Pak Amin, kalau Anda terus sering khutbah kapan mendengar gitu. Kalau ngomong terus kapan mendengar gitu. Kemudian saya jadi 1, ya, sekali saja gitu. Nah, sekarang saya khutbah di Yogyakarta ini setahun tinggal 8 kali gitu loh, Mas. Sambil, ya. Iya. Tapi kalau bicara tentang regenerasi, orang kemudian mempermasalahkan Pak Prabowo juga yang masih punya intention, ya, keinginan untuk maju lagi di 2024. Padahal sejak perhelatan 2004 sudah ikut kontestasi. 2004 gagal di konvensi Partai Golkar. 2009 jadi wakil presiden Bu Mega. 2014 head to head sama Pak Jokowi, demikian juga 2019. Masa dia mau ikut lagi Pak Amin, dan Pak Amin masih tetap mendukung begitu? Ya, saya belum pernah bertemu, ya. Belum pernah bertemu lagi, ya.
Ya. Tapi yang jelas Mas, saya ini manusia bebas. Ya. Oke. Saya tidak pernah menghubungkan harus ini, no, ya. Itu sia-sia. Jadi pelajaran tauhid pertama itu jadilah manusia bebas. Hanya takut kepada yang di atas. Gitu. Kalau takut kepada, jangan sampai kita jadi mental jongos, mental apa kacung, janganlah ya. Ya. Jadi hidup itu enak, ya. Itu kalau bebas. Ya. Oke. Pak Amin, ada 2 pertanyaan terakhir ya. Wah, terakhir melulu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai Perpu. Ya, nanti terakhir saya akan tanya mengenai sisa masa jabatan Presiden Jokowi. Apakah masih ada lilin di ujung tunnel, ya kan? Tapi soal Perpu 1 2020 juga yang Pak Amin ikut sebagai pemohon di MK. Alasannya, Pak? Alasannya begini. Jadi birokrat kita itu Mas, kebanyakan kan juga kleptokrat, ya. Oke. Dikasih rambu-rambu jangan korupsi saja, korupsi. Apalagi pasal berapa ya? 27. Ya, 27 itu, ya. Ya. Itu kan membuka monggo gitu, nggak ada kan diawasi gitu. Apalagi kata-kata Anda kan ahli hukum itu, kan dikatakan tidak bisa dibawa ke ke ranah hukum kalau memang tugas-tugasnya di kerjaan itu didasari etikat baik. Saya kira itu adalah lampu hijau, silahkan. Ya. Kemudian juga sekarang begini misalnya, saya diberitahu teman ekonomi ya, sesungguhnya ketika harga minyak sudah anjlok seanjlok-anjloknya, mestinya BBM kita juga murah sekali, tapi kan tetap saja bertengger. Uang itu kemana Mas? Gitu loh. Itu berarti kan memang kleptokrasi lagi gitu, and so on and so forth gitu. Jadi tapi di atas itu yang saya tidak pernah bisa memahami bagaimana mungkin di siang bolong kemudian berkapal-kapal ya, itu kayu kita tapi juga batu bara kita juga, terutama yang dari Freeport McMoran itu ya, apa namanya, ornya itu dibawa ke luar negeri gitu, kita hanya dapat ampasnya dan lain-lain. Itu yang saya kira betul-betul tidak masuk akal ya. Jadi saya dulu Mas masih ingat mengapa saya ditendang oleh Pak Harto, maaf ya, dari ICMI itu ya. Pak Habibie harus mengeluarkan dari ICMI itu karena saya mengatakan bahwa praktek ekonomi di Freeport McMoran itu bukan pelaksanaan undang-undang dasar secara murni dan konsekuen gitu, tapi secara tidak konsekuen dan sangat tidak murni gitu. Nah kemudian Pak Harto mengatakan ini Amin harus out. Nah kemudian Mas, saya juga dengar waktu itu menjelang muktamar Muhammadiyah itu teman-teman sudah bilang ya, Bung Amin, Anda ke muktamar Muhammadiyah di Aceh, Anda bawa kartu mati karena Anda mengkritik presiden. Gitu. Ternyata Mas, dalam sejarah Muhammadiyah 1 abad lebih belum pernah ada ketua umum Muhammadiyah dipilih 98,5% seperti saya waktu itu. Luar biasa. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun 90. 95. Oh 95, oke. Iya 95. Jadi itu artinya apa? Saya membaca di bawah itu mungkin lebih jeli dari teman-teman saya PAN sekarang ini ya. Teman-teman PAN sekarang ini nampaknya ya saya nggak tahu lah ya. Saya akan ditinggalkan oleh mayoritas mutlak pemilih PAN ya. Oke. Pak Amin, kita tahu bahwa masa jabatan Presiden Jokowi masih 4,5 tahun lagi, which is masih lama ya, karena periode kedua baru dijalani kurang lebih 6 bulan. Pak Amin masih berharap dengan pemerintahan ini untuk katakanlah perbaikan ke depan sesuai dengan amanat reformasi yang Pak Amin juga ikut perjuangkan, bahkan menjadi frontliner waktu itu? Ya kalau objektif ya memang udah berat sekali, ya, berat sekali. Jadi udahlah, menurut saya sudah berat sekali ya. Tetapi saya mendoakan jangan sampai Pak Jokowi nanti mengakhiri jabatan keadaan makin hancur, kasihan yang meneruskan ya. Jadi saya berharap
Pak Jokowi terus bertahan, ya. Cuma itu saya kira negara ini dipimpin oleh 2 orang saja, two sides of the same coin, ya. Pak Jokowi, Pak Luhut. Gitu. Saya bayangkan ada satu mata uang satu sisi, ya. Saya mengatakan Pak Luhut akan diganti itu nggak mungkin, ya. Jadi sekarang ini memang manusia atau warga negara Indonesia yang paling diminta tanggung jawab itu tinggal 2, Pak Jokowi dan Pak Luhut. Gitu. Karena memang semua yang paling dimintai tanggung jawab. Be held responsible. Tidak akan bersalin dari sejarah. Ya. Ini kata-kata bulan Ramadan ini, ya, sama-sama Mas Refdy Harun yang saya banggakan, ya. Amin. Bahwa kedua orang ini tidak akan bisa lagi dari sejarah, akan dikejar sejarah. Ya. Jadi apakah betul-betul dedicated for the people over something else, wallahu alam. Saya kira itu mengakhiri kita, Mas, ya. Ya, last word Pak Amin buat pemirsa RH Channel. Apa kira-kira kata-kata akhirnya, Pak? Kalau kata-kata saya, sesungguhnya itu loh yang man purposes, God disposes. Al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir, ya. Jadi kita di sana berusaha tetap mohon kepada Sang Maha Pencipta itu loh, ya. Mudah-mudahan bangsa ini dijaga oleh Yang Maha Kuasa, jangan sampai rentan, jangan sampai kocar kacir gitu. Berat sekali apa penderitaan kita sekarang, apalagi rakyat kecil, berat sekali. Dan mudah-mudahan bisa tetap satu, jangan sampai terjadi seperti di Sudan, di Suriah, di Irak, di Yaman dan lain-lain, ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sudah bersedia dicecar Refdy Harun. Mudah-mudahan sehat terus, Pak, ya. Dan mudah-mudahan partai barunya nanti sukses berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sobat RH sekalian, dicecar dengan Profesor Amin Rais. Wah, luar biasa, ya. Ngomong apa adanya. Tapi yang paling penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dicecar, ditipu, dirayu, diuber di jalur khusus, dan juga dipaperin, karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.